Sebagai negara kepulauan terbesar yang memiliki lebih dari 17.508 pulau, Indonesia adalah salah satu negara dengan kekayaan sumber daya alam terbesar di dunia. Dengan kekayaan sumber daya alam tersebut, negara ini terdepan di dunia dalam hal produksi di sektor energi, kehutanan, dan mineral. Indonesia nomor 1 untuk produksi nikel, nomor 2 untuk produksi timah, dan nomor 4 untuk produksi boksit. Cadangan emas Indonesia tergolong terbesar ke-6 di dunia. Itu tembaga, terus itu besi untuk baja, tadi boksit, terus untuk aluminium, terus ada mangkan, maka pasir besi itu tadi untuk bahan baja gitu. Ini harus kita dorong ini untuk pertumbuhan ekonomi. Sayangnya, kekayaan sumber daya alam ini tidak mendatangkan kesejahteraan untuk 240 juta penduduk Indonesia. Sekitar 28 juta penduduk Indonesia hidup dalam kemiskinan, dan lebih dari 7 juta penduduk Indonesia saat ini menganggur. Saya kira itu sangat jelas bahwa kita telah gagal memanfaatkan sumber daya mineral yang kita miliki. Karena selama ini yang terjadi adalah kita hanya mengekspor mineral mentah. Yang orang katakan kita hanya mengekspor tanah air. Sementara nanti negara pengimporlah yang akan menikmati manfaat nilai tambah dari mineral mentah tersebut. Sudah saatnya bangsa Indonesia mengembangkan industri tambang terintegrasi. Hal ini tentunya akan berdampak pada peningkatan kemakmuran rakyat Indonesia. Hal ini tentu sesuai dengan mandat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Nah itu menjadi dasar untuk setiap produk undang-undang yang ada. Proses dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ini itu sudah dimulai 8 tahun sebelumnya. Di situ berbagai dinamika, suatu proses, maka muncullah Undang-Undang 4 merupakan kesepakatan nasional. Pemerintah telah mengambil alih kontrol atas kekayaan mineral Indonesia melalui larangan ekspor bahan mentah mineral tambang. Kebijakan larangan ekspor tersebut bertujuan menjamin implementasi hilirisasi industri mineral tambang secara cepat dan efisien. Negara akan maju ketika industri hilirnya maju. Karena industri hilir inilah sebetulnya industri yang memberikan multiplier efek terhadap ekonomi, yang banyak sekali menyerap tenaga kerja, yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Karena di sini semua fase di mana mata rantai industri ini dikembangkan. Larangan ekspor bahan mentah mineral tambang tentunya akan berdampak terhadap penurunan pendapatan negara. Secara jangka pendek, penerimaan negara itu akan berkurang. Tapi di sisi lain, kita harus memahami dan harus bisa menerima bahwa dengan adanya larangan ekspor, itu akan secara jangka menengah dan jangka panjang memberikan nilai tambah yang sangat besar. Selama ini, pro kontra terhadap larangan ekspor mineral mentah kerap muncul di media massa. Kalau kontra itu jelas, terutama dari tadi asing ya, Freeport, Newmont, dan kontraktor lain. Saya kira Freeport dan Newmont yang sudah menambang sejak tahun 70-an, mereka lah yang selama ini menikmati. Bahwa ada kontra itu sudah pasti, tapi bahwa negara harus bersikap dan konsisten membela kepentingan negara, kepentingan rakyat untuk meraih nilai tambah, itu adalah hal lain yang harus tetap kita upayakan supaya terwujud. Sudah saatnya masyarakat Indonesia menikmati manfaat sebesar-besarnya dari kekayaan sumber daya alam Indonesia.